dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di saat yang indah ini Tuhan, kami boleh memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu mengandung janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya sore hari ini Roh Kudus Engkau yang berbicara. Dan terima kasih kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Supaya firman yang datang boleh jatuh di tanah-tanah hati yang subur, yang boleh bertumbuh, berbuah, dan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabarnya? Baik. Seperti lalu-lalu, blessed or stressed? Blessed? Stressed or depressed? Ya, blessed. Haleluya. Saya ingat, maaf karena ada muka-muka baru semuanya bicara bahasa Indonesia, ya, atau kalau Inggris patah-patah jadi. Saya ingat 6 minggu lalu kira-kira doa di sini ya saudara, dan itu situasi saya nggak bisa jalan karena ada infeksi di kaki, mesti digendong sama anak saya untuk sampai di dalam rumah ini. But little that I knew, Tuhan tetap memberkati saya karena saya tahu saat ini saya dikasih kesempatan, Roh Kudus mau pakai saya untuk sampaikan firman Tuhan, dan saya percaya akan menjadi berkat karena sebelumnya waktu disiapkan itu telah memberkati saya terlebih dahulu. Tuhan baik, haleluya. Mari saya undang saudara, kita buka Yosua 6 ayat 1-5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabur. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Sampai situ aja yang kita baca. Saudara, ini udah bukan cerita yang asing lagi ya, dari zaman Sunday School kita sudah dengar kisah ini bahwa bangsa Israel meruntuhkan kota Yeriko. Dan mostly yang dibahas itu tentang betapa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan menyertai sehingga dari perang ke perang, dari menduduki kota yang satu ke kota yang lain, mereka selalu menang ya saudara.
Tapi di balik keberhasilan itu, bahwa bangsa Israel bisa menduduki suatu kota atau bisa menghancurkan suatu kota, yang saya baca ini, mereka menduduki suatu kota, terus ada jarahan-jarahan. Jadi semuanya kota itu dibakar, penduduknya dibasmi, saudara. Dan tapi harta-hartanya Tuhan bilang ambil. Tapi ada batasnya gitu. Ada yang Tuhan bilang boleh ambil, ada yang enggak gitu ya, saudara. Dan dari kota ke kota mereka berhasil, kecuali ada satu kota yang, tapi saya nggak ngomong ke situ, yang akhirnya juga bangsa Israel duduki. Di balik keberhasilan bangsa Israel itu benar yang selama ini kita dengar, itu karena Tuhan menyertai. Tapi selain karena Tuhan menyertai, saudara, sore hari ini kita mau perhatikan karakternya Yosua. Yosua dia dengar-dengaran sama Tuhan. Kenapa dia dengar-dengaran? Karena ini yang baru kita baca ayat 1 sampai 5 itu detailnya, instruction yang Tuhan kasih untuk meruntuhkan kota Yeriko itu, untuk menduduki kota Yeriko. Nah, jadi sebagai pemimpin, Yosua he paid attention to the detail. Dengan kata lain, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kasih, dia dengar betul-betul. Nggak ada yang terlewat gitu yang dia bikin. Karena kalau saudara ada waktu nanti di rumah baca lagi, exactly apa yang Tuhan firmankan, itu yang bangsa Israel lakukan, itu yang Yosua lakukan gitu. Dia sebagai leadernya, dia perintahkan bangsa Israel untuk melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Nah, saudara, berarti di dalam dengar-dengaran sama Tuhan, ikut instructionnya Tuhan, kita bisa lihat ada victory. Bagi bangsa Israel, they are walking from victory to victory yang berikutnya. Dan di dalam kehidupan kita bisa apply, we are walking from glory to glory. Itu kenapa? Karena kita dengar instruksinya Tuhan, kita ikut pada apa yang Tuhan firmankan, kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena di dalam kehidupan kita sudah pasti, saudara, kita butuh firman Tuhan. Salah satunya firman Tuhan selain mengandung janji, tapi itu juga mengandung instruction, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Seringkali kita, Tuhan gimana? Kayaknya udah bikin. Tapi kalau kita lihat Yosua, sebenarnya dia berpengalaman ya, saudara. Malah di pasal-pasal berikutnya firman Tuhan berkata, aku telah besarkan kamu di hadapan bangsa Israel. Jadi intinya bangsa Israel itu sudah memandang dia sebagai pemimpin mereka yang mereka bisa percaya gitu ya, saudara. Nah, berarti Yosua ini he is skillful in being a leader. Dia udah tahu, dan sebagai leader dia tetap ikut sama instructionnya Tuhan. Dia tetap, nggak ada yang dia hilangkan. Mungkin secara pengalaman mungkin dia akan berpikir, dengan Tuhan suruh putar Yeriko 6 kali, kan kita Tuhan sertai, kita bangsa Israel Tuhan berkati, 3 kali aja kali, kan capek kalau 6 kali gitu kan, berhari 6 hari. Jadi nah itu kalau mungkin dia memimpin bangsa Israel dengan kekuatannya dia, dengan understandingnya dia, bisa aja dia rubah gitu untuk lebih mudah bagi bangsa Israel. Tapi dia tetap dengar-dengaran sama Tuhan, dia dengarkan firman-Nya Tuhan sedetail-detailnya, dan itu yang dia lakukan, dan itu yang membawa kita membawa mereka kepada kemenangan.
Begitu juga di dalam kehidupan kita ya saudara. Somehow in any area of our life we are a leader. Ada di Mount Carmel, ada senior pastor, ada ibu gembala. Mereka as our leader, sebagai bapak dan ibu gembala. Dan ada wadah-wadah, ada family fellowship, ada akses, ada musik, sekolah minggu, ada wadah-wadah itu ada leadernya, ya kan saudara? So they are a leader to the smaller unit in our family. Bapak-bapaknya sebagai imam, sebagai leader di dalam family. Atau mungkin cuma between suami istri, smaller unit lagi, suami sebagai leader gitu. Nah saudara mungkin, I wonder kalau sendiri gitu, saudara sendiri yang nge-lead akan jiwanya saudara gitu. Karena kita sudah di dalam, ada Roh Kudus di dalam kita, tetapi terkadang jiwa kita itu karena kehidupan sehari-hari, karena apa yang kita lihat, kita alami, jiwa kita nggak mau merge sama roh, ya kan? Dimana sudah ada Roh Kudus di situ. Jadi kita lead diri kita untuk sejalan dengan apa yang Tuhan firmankan gitu. Nah, jadi sebagai pemimpin Yosua, dia nggak, dengan kata lain, he trust in the Lord. He trust in the Lord. Dia nggak berjalan dengan kekuatan atau knowledge yang dia punya ya saudara, tentang menduduki suatu kota, tentang menghancurkan suatu kota supaya mereka duduki gitu. Dan ini ditopang oleh firman Tuhan. Ini yang udah sering kita dengar. Mari kita buka ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang Tuhan kasih ke Yosua adalah ini, He will direct your path. Asal jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita berpengalaman, karena kita udah kerja bertahun-tahun di pekerjaan saudara gitu, kadang-kadang kita menghadapi challenge. Di sini yang Tuhan ingatkan kita, trust in the Lord with all your heart. Nah, ini apply kepada saya sebagai mama, saudara. Saya nggak kerja, saya jaga anak-anak di rumah. I have to trust in the Lord with all my heart. Kalau mau ikut kekuatan saya, ya tarik aja telepon gitu kan, cari aja knowledge, artikel tentang how to be a good mom, how to handle your kids, banyak pasti. Tapi itu adalah wisdom of this world atau wisdom manusia ya saudara. Sedangkan kita hidup dengan wisdomnya Tuhan, yang adalah the highest kind of wisdom. Itu yang bisa kita dapat di dalam firman Tuhan. Cari apa yang Tuhan firmankan. Tuhan bilang, trust me, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Maksudnya kadang-kadang we divide what we trust on. Iya, saya percaya Tuhan, tapi kan saya juga harus pakai wisdom. Which wisdom are you using? Wisdom of God, which is udah di sini, or wisdom of this world? Kalau dicampur, so we are not. Kalau kita mix itu, that means we are not trusting the Lord with all our heart. Amin, saudara. Saudara trust in the Lord with all your heart. Kadang situasi membuat kita trust in the Lord itu it's hard.
tapi sebenarnya sudah isi karena di dalam kita sudah ada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Dia bahkan kasih tahu things to come. Jadi untuk trust in the Lord with all our heart, sebenarnya sebagai the temple of the Holy Spirit, it's not hard anymore. Nah, kita balik ke Yosua 5. Yosua 5 ayat 13. Yosua 5 ayat 13, saya bacakan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya padanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14, jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Sampai situ dulu. Ini menggambarkan, saudara, kalau di bahasa Inggrisnya ada yang punya NKJV, biasanya Ibu Grace, soalnya ini saya bahasa Indonesia. New King James, kalau ada tolong bacakan yang ayat ke-13. Nah, di situ dikatakan Joshua look and behold. Dan kalau di bahasa Inggris di New King James itu Joshua lihat a man. Nah, itu udah huruf besar, saudara. Berarti yang Joshua lihat itu udah Tuhan. He saw the Lord. Dan ini, saudara, kalau saudara perhatikan, dia melayangkan pandangnya. Dia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri. Ketika ia melayangkan pandangnya, he sees laki-laki berdiri yang adalah itu Tuhan sendiri, itu the commander of the Lord's army. Berarti, saudara, he was connected to spirit realm saat itu. Saudara, kalau kita hidup terbiasa dengan instruction yang Tuhan kasih, membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, itu karena ada relationship, ada fellowship antara kita dengan Tuhan. Jadi it's easy. Kayak Yosua, dia memandang dan dia melihat. And I believe itu udah bukan dia melihat langit, dia melihat padang gurun, dia melihat sungai, tapi dia sudah melihat di dalam spirit realm karena dia bisa lihat the commander of the Lord army di situ. Yang dia tanya, "Are you for us or for our adversaries?" Maksudnya teman untuk kita atau untuk belain musuh kita, gitu ya kan. Dan begitu dia tanya itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau ada fellowship, ada relationship sama Tuhan yang dekat, berani tanya. Iya kan, saudara? Kalau saudara nggak biasa ngobrol, nggak biasa komunikasi sama Tuhan, pasti saudara akan di pikiran saudara. Nah, ini by understanding. Oh, kalau ngomong sama Tuhan harus ampun Tuhan, ampunilah hambamu yang selalu berdosa. Tapi bolehkah saya bertanya ini Tuhan? Itu kalau nggak biasa. Karena orang itu kurang kenal kepada Tuhan. Tetapi kalau biasa ada fellowship, ngomongnya bukan berarti asal ngomong gak sopan, tapi dia gak hesitate untuk tanya gitu ya, saudara. Joshua tanya, "Are you for us or for our enemy?" Kan? Sama seperti kehidupan kita di dalam relationship kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa ngobrol sama Tuhan, segala sesuatu yang kita hadapi, saudara, di dalam kehidupan kita, challenges yang harus kita hadapi, keputusan yang harus kita ambil, biasa kita tanya sama Tuhan, which way do I go to, Lord? What do I do, Lord?
kita udah nggak takut-takut lagi gitu ya saudara untuk tanya, karena kita sudah terbiasa punya relationship sama Tuhan kita. Dan ayat yang ke-14 jawabnya, maksudnya Tuhan yang jawab ini saudara. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Kalau di bahasa Inggrisnya it's more beautiful, saudara. I am come. I am come. Jadi Tuhan sendiri yang ketika kita tanya, jawablah Tuhan. Ketika ada pertanyaan dari kita, Tuhan sendiri yang berfirman ya saudara. Betapa indah hidup kita nggak melalui Bapak Gembala atau Ibu Gembala gitu. Bukannya mengurangi rasa hormat saya pada mereka, tetapi kita nggak terbatas ketika kita ada masalah, kita kebingungan, kita nggak terbatas harus tanya sama Mama Papa Gembala gitu. Walaupun masih ada yang suka begitu, it's okay buat mereka. Tapi I'm sure dari Bapak Gembala sendiri, dia sering mengajarkan kita baca firman Tuhan, have fellowship dengan Tuhan sendiri. Karena roh Tuhan sudah ada di kita. Jadi ketika ada pertanyaan, kadang saya malah bukan ada pertanyaan, banyak pertanyaan saudara. Saya tanya kayak saya ngobrol sama Papa sendiri. He is my Father in heaven. Oh begini ya Tuhan, kenapa? Jadi gimana? Jadi apa yang harus saya? Dan ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang melalui ibadah seperti ini. Firman Tuhan datang di ibadah raya di hari Minggu. Firman Tuhan juga bisa datang melalui roh Tuhan sendiri. Jadi ketika ada pertanyaan, ada yang kita pertanyakan, nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Tapi kenapa kadang rasanya Tuhan nggak jawab? Karena itulah kita nggak biasa dengarkan suara Tuhan. Kita nggak biasa cari apa ini instructionnya Tuhan. Kita nggak biasa kita nggak ambil waktu untuk dengarkan apa yang Tuhan firmankan. Dan di sini Joshua berkata, are you for us or before us? Are you for us or against us or for our enemy? Dan Tuhan langsung jawab, Tuhan langsung kasih tahu ya saudara. Dan ini yang pasal 5, tadi yang pasal 6 kita baca, Tuhan kasih tahu detail instructionnya, how to do it, how to gain victory dari apa yang akan Joshua hadapi gitu bersama bangsa Israel. Jadi kita nggak ditinggalkan untuk hidup kita itu, waktu-waktu kita itu habis di YouTube atau buka cari how to grow more hair, how kan kadang kan apa yang dipikirkan gitu kan, how to make more money. Nah itu di internet udah ada semua, udah ada. Tapi mari kita biasakan kehidupan kita to ask the Lord about it. Untuk bergantung, to trust the Lord with all our heart. Nggak bergantung sama kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita itu terbatas juga. Walaupun banyak orang yang kuat, ini anak-anak kecil aja kuat menghadapi iPad itu kuat, bisa berjam-jam. Ya kan? Kekuatan itu bisa salah satunya ini gitu. Tapi mari kita biasakan apa yang kita hadapi, yang harus kita lakukan, urusan-urusan yang harus kita selesaikan. Kita biasakan trust in the Lord with all our heart. Dan untuk kita biasakan itu, it takes relationship, fellowship dengan Tuhan ya saudara. Seperti ini Joshua dia cuma melayangkan pandangnya, tetapi he can see more than physical eyes. He can see the spirit realm. Oh, ada bukan cuma bala tentara Tuhan, tapi komandannya. Komandannya ada di situ. Jadi kalau hidup kita itu jadi hidup kita sebenarnya ya bukan sebenarnya, kita tahu gitu. Tuhan tuntun, Tuhan gak pernah tinggalkan.
ada angels yang surround kita, yang untuk benefit kita gitu. Tapi selain itu, panglima dari bala tentara itu sendiri, the angels, the army of God, dia ada gitu. Gimana kita mau lihat dia ada kalau kita nggak ambil time untuk fellowship dengan Tuhan. Kita lanjutkan ke Roma 8, mari kita lihat ke Roma 8. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, part yang pertama, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Itu situasi kita ya saudara, which is way better than Joshua waktu zamannya dia. Kenapa better? Karena waktu itu Tuhan belum berkenan untuk rohnya tinggal di dalam tubuhnya Joshua. Tetapi buat kita, wow, we are more special. Amin gak saudara? Roh Kudus berdiam di dalam kita. Jadi untuk alasan susah untuk connect to spirit realm, sebenarnya gak susah kecuali kita gak make time. Yosua dia make time, dia melayangkan pandangnya, berarti itu dia lagi aside dari, kalau bangsa Israel kan perkemahan gitu, dia aside, dia cari tempat sendiri, dia cari sehingga dia bisa connect dengan Tuhan. Tetapi kita hidup oleh roh, kita hidup oleh roh bukan oleh daging. Berarti lebih spesial lagi, terlebih lagi kita ya saudara, seharusnya relationship kita lebih dari apa yang Joshua punya saat itu di zamannya dia gitu ya saudara. Karena Roh Kudus sendiri sudah ada di dalam kita. Amin saudara. Dan Roh Tuhan itulah Tuhan sendiri. Jadi it's not hard for us to ikut instructionnya dia di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita balik balik ke Yosua 5 tadi dan ayat berikutnya. Yosua 5 ayat 15 saya bacakan. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, bukan tugasnya ibu gembala duduk di belakang untuk lihat, oh kamu jangan pakai sepatu, ini kudus. Nggak pernah kan di Mount Carmel begitu kan, kotor. Mau hujan di luar sampai sepatu kita itu ada becek-becek nempel. Tuhan nggak bilang tanggalkan kasutmu karena yang engkau injak ini kudus. Kenapa udah nggak ada aturan begitu lagi? Karena tubuh kita ini sudah kudus saudara. Karena sudah ada roh Tuhan yang di dalam kita. Dan kita ini kudus bukan karena kita berbuat point to point apa yang firman Tuhan, yang dengan kekuatan kita sendiri kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi ada di firman Tuhan, kita bisa baca, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi Tuhan sudah tempatkan di posisi kita di posisinya Tuhan dengan menaruh Roh Kudus, dengan memilih tubuh kita sebagai tempelnya Tuhan. Jadi kita kudus saudara. Tetapi ayat ini apply di dalam kehidupan kita. Tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kita balik ke Roma 8 tadi. Roma 8 kita mundur sedikit ke ayat yang ke-6. Saya bacakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, coba tolong yang ada Ibu Yeli lagi, mungkin yang ada New King James. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is
karena kita sudah hidup di dalam roh. Kita sudah hidup di dalam roh. Jadi to be carnally minded, untuk kita hidup secara daging, itu mencemarkan kehidupan kita yang sudah ada di dalam roh. Ini yang Tuhan mau kita tanggalkan. Jadi kasut itu yang Tuhan bilang, tempat di mana kamu berdiri itu kudus, itu suci. Jadi kalau ada sesuatu yang kotor, itu yang Tuhan mau kita tinggalkan. Nah, carnally minded is death. Kalau kita hidup sesuai dengan daging, kita masih berpikiran secara daging, that brings us to death, saudara. Firman Tuhan sendiri yang berkata. Kalau masih bingung ke dagingan itu apa, yang nyangkut sama physical, sama senses, main perasaan gitu, saudara. Perasaan tante itu waktu saya masuk gereja, lihat saya, matanya gitu banget, itu perasaan. Perasaan waktu kelompok saya masak, sup yang saya buat dibuang sama anak-anak. Perasaan, main perasaan, saudara. Ya kan? Perasaan ibu gembala nggak say hi. Perasaan, main perasaan, saudara. That's carnally minded. It leads us to death. Karena sudah bukan, karena carnally minded, it brings us to death. Death is from darkness, nggak bisa dicampur. Makanya Tuhan katakan pada Yosua, tolong buka kasutmu karena tempat ini kudus. Itu gambarannya di dalam kehidupan kita. Tolong live the carnally minded, karena hidupmu sudah kudus. Karena kita sudah hidup oleh roh, yang adalah hidup, life and peace. Hidup dan damai sejahtera nggak bisa dicampur sama death. Itu Tuhan sudah kerjakan, saudara, buat kita. Perumpamaannya begini. Keluarga kami ada rumah, puji Tuhan. Kalau panas kita bisa berlindung di rumah, pasang AC, dingin-dingin, sampai pakai selimut segala. Padahal ngapain juga pasang AC kalau akhirnya kedinginan. Udah enak gitu kan, hidupnya udah enak. Tapi minggu lalu waktu Summer ulang tahun, pergilah kita ke water park, outdoor water park. Panasnya 114 degree. Padahal udah ada rumah enak gitu kan di musim panas, udahlah gitu. Pergilah ke yang habis itu kulit sampai jam pegang sakit gitu kan, kebakar. Itu perumpamaan. Jadi cari kesenangan sendiri padahal Tuhan sudah itu kan, ya kan. Tapi itu cuma perumpamaan aja. Kita pergi karena Summer ulang tahun, kita juga nggak mau rugi, udah beli season pass, pakai gitu kan. Malah pergi 2 hari lagi, kurang kebakar. Nah, kehidupan kita, saudara, Tuhan sudah mati buat dosa-dosa kita. Rohnya tinggal di dalam kita supaya kita bisa hidup oleh rohnya. Tetapi kalau kita masih hidup, pikiran kita masih dengan daging gitu ya, saudara. Of course hal-hal yang di luar yang Tuhan mau kita kerjakan itu kita masih buat gitu. Kita nggak bisa lepas, kita cemarkan gitu apa yang Tuhan sudah buat. Gimana kehidupan kita, we are holy because He is holy. Tapi kita bawa hal-hal yang sebenarnya nggak udah Tuhan bataskan, nggak ada hal-hal itu dalam kehidupan kita, because in Him is life and peace. Kita sendiri kan yang bawa-bawa gitu kan, kita sendiri yang takut gitu. Padahal Tuhan bilang you are prosperous gitu, give and it will come back to you. Kita sendiri yang bawa-bawa rasa takut itu, that fear gitu di dalam kehidupan kita, which is nggak bagus because itu carnally minded gitu. Sehingga kalau misalnya
lihat paycheck ya, aduh gitu kan. Padahal Tuhan sudah buat kita sebagai umat yang diberkati. Tapi dengan kekuatan kita, with not trusting the Lord with all our heart, kita hitunglah angka-angka itu. Segini, kurangin rent, kurangin grocery, kurangin bensin gitu. Ya, perpuluhan belum lagi nih di itu. Perpuluhan. Ya, berarti yang ada tawar-tawaran gitu sama Tuhan. Tuhan, ya udah deh, perpuluhan setengah dulu. Karena ini summer. Karena anak-anak nggak sekolah, makannya lebih banyak, jadi perlu banyak digeser ke grocery. Itu dengan kekuatan kita sendiri gitu ya saudara. Padahal Tuhan sudah bilang, you are blessed, you are blessed. But the thing is, do we do fellowship with God sehingga ada instruction dari Tuhan, this is saya cukupkan kamu, saya limpahkan kamu lewat jalur ini gitu. Kalau ada relationship, ada waktu yang kita buat untuk connect with that dengan realnya Tuhan. Tuhan kasih, I believe Tuhan kasih tahu di situ. Saudara, ini bukan cuma apply ke kehidupan saudara, tapi ke saya sendiri secara pribadi ya saudara. Di dalam keluarga kami, di dalam kami membesarkan anak-anak kami, we do need instruction saudara. Karena ya saudara yang udah punya anak lebih gede tahu gitu. Kalau masa remaja itu semua yang nggak diekspos, yang kita nggak kasih tahu, kita nggak ajarin, dengan sendirinya mereka belajar di sekolah lewat temen-temennya apa. But I need to trust in the Lord with all my heart, percaya gitu. Apapun yang saudara hadapi gitu ya saat ini, we need to trust in the Lord with all our heart. We need to kick out that carnally minded. We need to take off kasut itu karena kita sudah suci. Susah untuk darkness campur sama light ya saudara. Dan sudah jelas-jelas kita punya the true light in our life. Jadi nggak bisa kita, oh iya gitu, setengah-setengah deh gitu. Jadi orang nggak lihat saya kelihatan bodoh, hanya bergantung pada Tuhan, padahal nggak usaha. Tapi ini yang Tuhan mau. Take it off, leave your carnally minded, because spiritual minded is life and peace. Dan untuk life yang Tuhan berikan, kita semua sudah tahu ya saudara, itu hidupnya Tuhan sendiri. Hidupnya Tuhan sendiri yang powerful. Tuhan kita Tuhan yang membuat situasi itu yang kita lihat nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin, sudah terlambat Tuhan. Dia bisa putar balik, because all things are possible with God. Haleluya. Mari kita hidup ada fellowship yang dekat sama Tuhan sehingga it's easy to hear His word, it's easy to follow His instruction. Karena His instruction nggak lead ke distraction, saudara. Lead us to victory, bahkan victory to another victory. Selama hidup kita di dunia ini, Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita dilihat orang dunia, and they wanna memuliakan Tuhan kita, dan mereka mau cari Tuhan yang sama seperti yang Tuhan kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya doakan menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi happy birthday buat Tante Yul. Kado yang indah dari Roh Kudus, firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya memberkati Tante Yul dan Om Theo juga. Haleluya.